sengsaranya kita. Tetapi masih saja ada harapan, ada musafir yang lewat, ya kan? Tersesatnya kita di hutan, masih saja ada harapan, semoga ada yang lewat dan menemukan kita di hutan. Masih saja ada bantuan. Akan tetapi kalau di dasar samudra tidak ada satupun makhluk di situ yang bisa dijadikan wasilah untuk mencari jalan keluar dari musibah itu. Pada ada fi zulmat. Kemudian Nabi Yunus berdoa, dengan doa yang masyhur sambil beliau berteriak kepada Allah Subhanahu wa taala, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka beliau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sekaligus ayat, hadis atau ayat ini jamaah sekalian, disebutkan oleh ulama kita sebagai ayat atau surah yang menjelaskan tentang solusi mengatasi berbagai macam problematika kehidupan. Sekarang saya tanya, adakah ujian kita ya begitu berat dengan kisah Nabi Yunus tadi? Tidak ada. Seberat-berat ujian kita masih di atas bumi, masih di atas tanah. Nah, ada itu orang hidup di bawah lautan seperti itu. Ini bentuk perumpamaan sekaligus ibrah, kisah, bahwa menjadi bahan renungan bagi kita. Bayangkan betapa beratnya kisah Nabi Yunus di tengah samudra lautan yang tidak ada manusia tinggal di dalam lautan. Adapun kita banyak, semua orang tinggal di daratan. Sakit ini ada dokternya, tidak ada uang ada pekerjaan lainnya, betul tidak? Kena kanker ada obatnya, ada terapinya, ada dokter. Nah, adapun Nabiullah Yunus di dalam dasar samudra tidak ada satupun manusia yang tinggal di situ. Ya, ini luar biasa Allah memberikan ujian. Apa sebabnya? Fazonna, persangkaan. Ini berbahayanya ketika kita mempelajari akidah, terutama masih menggunakan zon, persangkaan. Maka tidak boleh. Tauhid itu dia berbeda dengan fikih. Fikih masih ada kias. Oh ini kayaknya kiasnya ini kalau tidak ada dalilnya. Boleh menggunakan kias dan masih diterima oleh ulama-ulama mazhab kita dan kaum muslimin. Nah, adapun akidah tidak ada kias, yang ada adalah keyakinan. Maka akidah nggak boleh berbeda. Kalau fikih boleh berbeda. Itu perbedaannya cuma. Nah, maka di tema kita hari ini sekali lagi, kita sedang mencari solusi sebenarnya di dalam kehidupan kita. Maka tidak salah insya Allah seseorang memurnikan tauhidnya sebagaimana kisah Nabiullah Yunus. Bayangkan Allah menyebutkan setelah beliau mengucapkan kalimat tauhid, puji-pujian tauhid kepada Allah, La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Satu, tauhid. Beliau kembalikan pemahaman, keyakinan beliau, amalan beliau, zikir beliau kepada ketauhidan. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah berikan bagi orang yang memurnikan tauhid? Ini masyhur banyak sekali dalam Quran, dalam hadis banyak sekali. Salah satunya di ayat ini, fastajabna lahu, Allah kabulkan doanya. Ini keutamaan tauhid. Jamaah sekalian, kalau mungkin ada doa-doa kita yang lambat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ibadah kita yang masih kurang khusyuk, atau yang kurang ikhlasnya, atau yang masih ada rasa marahnya, atau yang terkadang gundah gulana, mudah kecewa, seluruhnya selalu dihantui rasa takut, selalu dihantui rasa kehilangan, dan lain sebagainya. Apapun itu, ditinggal sang kekasih, meninggal dunia, yang tadinya mereka suami istri, salah satu meninggal dunia.
atau anak. Maka kenapa orang Gaza itu, ya coba antum tahu kenapa? Allah menunjukkan kisah itu, jangan cuma kita ambil bahwa kejadian di Gaza itu hanya sekedar peristiwa kemanusiaan. Tidak, bukan kemanusiaan saja. Ada lebih jauh, lebih dalam, lebih dahsyat, lebih besar, lebih agung dari itu. Yaitu apa? Ketauhidan. Coba lihat, siapapun yang meninggal di Gaza itu, insya Allah, ya, syahid. Kan gitu ya, hukumnya begitu. Syahid jihad itu disebutkan ulama kita ada beberapa. Ada jihadul harb, jihad dengan peperangan, ada panglimanya. Ada jihad mempertahankan kehormatan, mempertahankan harta, tanah, wilayah. Dan itu yang terjadi di Gaza. Jadi keliru kalau orang mengatakan itu bukan jihad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, itu jihad fisabilillah. Anda duduk saja, kita duduk di rumah kita, datang maling mau mengambil harta kita, kita berperang dengan maling, kita meninggal dunia, maka kata ulama fikih itu meninggal mati syahid. Apalagi orang di Gaza. Iya, ya Masya Allah, tanah suci, Masya Allah. Ini keutamaan mereka. Apa keutamaan mereka? Ketauhidan. Tidak pernah ada sedikit pun, ya, kita lihat di antara mereka yang kemudian merasa bahwa ujian itu membuat mereka putus asa, lalu kemudian pindah agama atau hijrah ke tempat lain yang lebih aman. Tidak, malah makin menguatkan keimanan mereka. Apa sebabnya? Ketauhidan. Iya. Kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi kecintaannya kepada anak-anak mereka yang meninggal dunia, sehingga mereka mau mempertahankan Baitul Maqdis. Ya. Dan begitu pemahaman kita. Jadi bukan hanya mempertahankan tanah, anak saja, tidak, lebih dari itu, karena ketauhidan. Nah, kemudian ini karena banyak saudara-saudara kita yang baru kita lihat, jadi saya kasih sedikit muqaddimah. Ya, sebab ini sangat penting. Muqaddimah, pendahuluan tentang ilmu tauhid itu luar biasa. Harus kita sama pemahamannya, Pak, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Al-Quran itu satu, maka pemahamannya juga harus sama, sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan. Begitu kajian tauhid. Tauhid itu dia dijelaskan oleh ulama sebagaimana dijelaskan oleh ayat yang lainnya. Ayat ditafsirkan dengan ayat atau dengan hadis, itu tauhid. Nah, maka kenapa dalam ketauhidan itu tidak boleh ada keraguan? Kalau ada yang ragu berarti ada yang salah dengan hatinya. Ada yang salah dengan hati. Sebab seluruh penafsiran dari tauhid itu ditafsirkan dengan ayat yang lainnya. Disebutkan ayatnya, disebutkan surahnya, disebutkan hadisnya, disebutkan derajat hadisnya, hadis sahih dan lain sebagainya. Maka dalam kitab tauhid ini seluruhnya berisikan ayat dari Al-Quran Al-Karim. Tidak ada mengandung kias, logika di sini. Dan makanya orang yang belajar tauhid, dia keluar itu langsung insya Allah yakin itu. Ini keutamaan orang yang pelajari tauhid. Nah, dan alhamdulillah kita malam ini, ya, banyak teman-teman saudara kita yang datang. Sekali lagi ahlan wa sahlan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya keberkahan untuk mendapatkan jalan yang lurus, ya, mendapatkan jalan yang benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun kajian kita nanti insya Allah yaitu ma'rifatul abdi rabbahu, yaitu seorang hamba mengenal tentang Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata beliau di sini, kenapa ini menjadi hal yang sangat penting? Ya, karena ternyata salah satu ujian yang paling besar, yang paling berat, bahkan Nabi berlindung dari ujian itu. Ujian apa itu? Bahkan Rasulullah Muhammad SAW berlindung dari ujian itu. Maka apalagi kita.
Iya, coba bayangkan ya. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam saja berdoa kepada Allah berlindung dari ujian itu, fitnah itu. Fitnah apa? Fitnah kubur. Iya, fitnah kubur. Maka ada di dalam hadis di tahiyat itu kan, a'udzubillahi min fitnatin azabil qabr dan lain sebagainya. Dan mengenal Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba nanti berkaitan dengan as-su'al, pertanyaan yang nanti Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikatnya untuk bertanya kepada setiap dari kita di dalam kubur. Maka kenapa di sini disebutkan di bab pertama ya, ma'rifatul abdi rabbahu, kewajiban seorang hamba untuk mengenal Tuhannya, Rabbnya. Karena kelak dia nanti akan ditanya di alam kubur. Mungkin di antara kita menganggap bahwa itu pertanyaan anak SD, SMP. Iya, betul. Hafal kita Pak. Dari SD kita hafal. Kata guru kami, iya, semua orang hafal pertanyaan itu. Pertanyaan yang kedua adalah itu di dunia. Itu di dunia. Masih berfungsi logika kita Pak ya, Bu. Di kubur tidak ada lagi itu berfungsi logika kita ya, tidak ada itu. Yang ada hanya amalan dan keyakinan atau iman kita. Maka seorang muslim kalau dia tidak kuat keimanannya dalam ketauhidannya, memahami tentang hak Allah Subhanahu wa taala, nanti implikasinya, dampaknya sampai ke dalam kubur. Maka kenapa ini paling penting kita bacakan sesuai dengan tuntunan atau urutan kitab ini? Karena memang disebutkan oleh pengarang, karena memang yang pertama ditanya di kubur itu tiga itu. Ma rabbuka, wa ma nabiyuka, wa ma dinuka. Iya. Baru nanti setelah itu sholat. Iya. Jangan dibalik. Sholat saja yang ditanya. Nah, tiga pertanyaan ini justru ini yang ditanya pertama. Iya. Kalau tiga ini bisa lolos kata ulama, maka selanjutnya itu akan insya Allah mudah, termasuk hisab sholatnya, amal ibadahnya dan lainnya. Kalau tiga ini dia lolos atau tidak lolos, maka selanjutnya juga akan berat. Ya. Maka kita sebutkan di sini seorang hamba harus mengenal tentang Rabb-nya. Maka kata beliau, di antara perkara yang harus diketahui oleh seorang hamba kepada Rabb-nya, yang pertama dan yang paling tertinggi itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, hak Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu jemaah, ingat dalam kehidupan kita 24 jam itu amalan tauhid itu selalu harus kita sertakan, tidak boleh dia lepas. Itulah yang disebut la ilaha illallah. Bukan sekedar zikir. Keliru itu. La ilaha illallah hakikatnya 24 jam itu semuanya dia lakukan berdasarkan mengutamakan hak Allah baru hak makhluk. Berat tidak? Makanya karena beratnya baru bisa dapat surga. Kalau cuma mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, tidak ada itu. Dia tidak begitu tafsirnya. Seorang ucapkan la ilaha illallah, la ilaha, besoknya atau kemarin baru berbuat kesyirikan kepada Allah. Sekarang pertanyaan, masuk surga nih? Bagaimana dengan ayat Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha? Ayat itu mau disimpan di mana? Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik kepada Dia. Ini berbuat syirik kemarin, hari ini ucapkan la ilaha illallah. Oh ini syahid, ini husnul khatimah ini. Meninggal dalam keadaan yang baik ini. Padahal kemarin baru saja berbuat kesyirikan. Nah, ini supaya kita betul-betul paham ya, bahwa makna la ilaha illallah itu bukan cuma dizikir atau diucapkan, tidak. 24 jam itu jamaah, dari mulai kita bangun sampai tidur, bangun lagi, seluruhnya harus mendahulukan hak Allah. Nih, contoh. Ini memang harus dikasih contoh, Pak. Ya, contoh.
Malam ini kita niat tidur, betul tidak? Ya, kalau tidak ada niat maka niatkan itu. Itu aja udah keliru kita, ya kan? Maka mulai hari ini niat. Ya Allah, aku niat ini untuk ibadah, besok bangun sholat subuh atau malam bangun sholat malam. Oke, satu niatnya begitu. Atau sholat sunnah, puasa untuk makan sahur. Niat. Maka sepanjang tidurnya itu ibadah. Bangun dan tidak bangun ibadah, terhitung ibadah. Begitu dia bangun sholat subuh, sudah waktu azan, maka dia ke kamar mandi, dia harus niatkan, ya Allah, saya ke kamar mandi untuk ibadah kepadamu. Ibadah apa? Wudu. Untuk menunaikan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kalau masih ada waktu, dia niatkan untuk Allah. Begitu selesai dia pulang ke rumah, dia niatkan ibadah-ibadah yang lain. Apa? Silahkan dia sibukkan. Ya Allah, aku niatkan hari ini kerja untuk menafkahi keluargaku, untuk menafkahi orang tuaku, menafkahi fakir miskin, anak panti asuhan yang aku biayai. Dia niatkan itu. Dia pergi bekerja sampai di tempat kerjanya, begitu azan, maka dia tinggalkan semua aktivitasnya. Ya Allah, 10 menit lagi jam 12, tinggalkan. Persiapkan wudunya, pakaiannya dia bawa, kalau bisa dia bawa, takut kena najis di jalan ya. Itu bagian dari hak Allah. Coba apa yang kita lakukan selama ini terbalik. Bangun itu yang kita pikirkan gimana itu makhluk. Anak istri besok mau sekolah gimana, mau kuliah bagaimana, mau ini bagaimana, tanpa kita berpikir bagaimana hak Allah lebih dulu. Sehingga terkadang niat itu hilang. Betul tidak? Tidak ada niat. Nah, tidak ada niat itulah dasar dalil bahwa kita lebih mendahulukan hak makhluk daripada hak Allah. Tergantung niat. Maka niat itulah yang menentukan semua amal ibadah kita. Kalau bicara tentang niat, maka kembali kepada la ilaha illallah. Maka kalau Anda berjalan, kecelakaan, musibah di jalan, coba kira-kira insyaallah husnul khatimah tidak? Husnul khatimah. Karena niatnya dari rumah, dari pagi, dari malam, bahkan sudah karena Allah. Makanya kata Imam Ahmad itu, niat itu sangat susah diperbaharui. Kenapa? Karena dia selalu dipengaruhi oleh syaitan supaya kita tidak ada berniat. Lupakan niat itu. Niat itu gampang. Hanya waktu sholat. Nah, ini kekeliruan kita. Hanya waktu sholat nawaitu. Nah, tadi waktu ke kantor tidak ada nawaitu. Berarti bukan karena Allah. Karena apa? Karena makhluk. Berarti karena makhluk, berarti ada dosa di situ. Ya. Ini jamaah karena banyak yang masih baru, jadi saya jelaskan dulu tentang kedudukan la ilaha illallah itu. Karena ini yang paling tertinggi. Karena di dalam la ilaha illallah itu ada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka disebutkan dalam rukun la ilaha illallah itu ada 2. Ada an-nafyu wal isbat. Penolakan dan penetapan. Apa yang ditolak? Ilah. Apa arti ilah? Makhluk, sesembahan. Apa itu sesembahan? Semua jenis makhluk. Malaikat, nabi, rasul, jin, ustadz, kiai, pimpinan, profesor, komandan, jenderal, istri, suami masuk di dalamnya. Ilah. Betul tidak? Iya. Kadang-kadang karena takut istri berlebihan, lupa Allah, nggak ada ingat lagi. Takut anak, nanti anak saya marah, lupa sholat masbuk. Iya. Lupa dengan segala, akhirnya lewat waktu itu sholat. Itu baru sholat saja, belum yang lainnya. Terlalu banyak jemaah. Kalau kita mau sebutkan contohnya, maka orang yang paling kuat di antara seorang muslim itu yang paling kuat, tauhidnya. Bukan yang paling kuat fisiknya, paling banyak hafalan Quran, tidak. Yang paling kuat tauhid. Paling kuat niat ikhlasnya kepada Allah. Semua hal dia ikhlaskan. Apapun itu. Dia latih dirinya dengan itu. Maka disebut ma'rifatul abdi rabbahu. Dia mengenal Rabbnya dari sisi haknya. Apa hak Allah? Kata Nabi SAW pada Muaz bin Jabal, apa hak Allah? Anta buduhu wala tusyriku bihi syai'an. Hak Allah itu tidak boleh diduakan
dalam ibadah apapun juga. Itu hak Allah. Maka Nabi atau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita contoh yang paling baik sebenarnya. Di dalam Al-Qur'an di sini beliau menyebutkan auzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, coba. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ayat ini jemaah sekalian, Masya Allah, kalau Anda lagi imannya lagi goyang atau lagi banyak masalah, istri, suami, rumah tangga, klien, teman, sahabat, ingat ayat ini. Allah berfirman kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Summa auhayna ilaika. Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Alaik. Ini kalau bahasa Arab paham ya? Alaika itu dengan alaikum beda. Alaika itu dhamir muttasil, takdirnya mukhatabah anta. Anta di sini Nabi Muhammad SAW. Ini bentuk siap, uslub. Allah menyebutkan ayat-ayat menggunakan kata anta atau alaika. Anta, alaika itu banyak di dalam Al-Quran. Artinya memang penekanan bahwa Nabi Muhammad saja kami wahyukan kepadanya, apalagi yang bukan Nabi Muhammad. Itu maksudnya. Siapa? Apa yang dijelaskan Allah dalam ayat ini? Tsumma wahayna ilaika. Sungguh kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, wahai Muhammad, kamu, engkau. Nah, anittabi' millata Ibrahim hanifah. Ikutilah. Siap? Ini dalil. Kalau mau bertauhid yang benar, mau ikhlas yang betul, lihat siapa? Nabi Ibrahim. Kenapa bisa? Bahkan Allah perintahkan Nabi Muhammad ikut Nabi Ibrahim dalam berikhlas, dalam bertauhid. Ayatnya tadi. Jadi kita nggak boleh bilang bahwa aku ini paham tauhid, gampang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk belajar tauhid, ikut juga Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Jadi kalau ada yang bilang saya paham tauhid itu gampang, saya nggak usah ngaji tauhid, saya paham itu. Pokoknya yang penting jangan menyembah patung, gitu sudah. Dia tidak menyembah patung, tapi dia menyembah atasannya, dia menyembah jabatannya, dia menyembah istri suaminya, anak-anaknya, hartanya, dan lain sebagainya. Ilah, sesembahan itu bentuknya banyak, jemaah. Bukan cuma Allah, tidak. Ya. Ilah itu bermakna makhluk, sesuatu yang diibadahi, termasuk hawa nafsu. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Ittakhadhu alihatahum hawa atau kama qala. Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Itu ada dalam Al-Quran. Bentuknya sampai hawa nafsu pun itu Tuhan. Makanya kalau ada maaf kita lihat saudara kita yang bergelimang dengan segala dosa, iya. Ya, hampir saya tempat prostitusi dan lain sebagainya. Kalau kita pakai kacamata tauhid, ya iyalah wajar. Sholat nggak mempan. Siapa apa? Yang mempan bagi mereka cuma kaji tauhid, bukan ngaji sholat. Ya orang di prostitusi sholat, korupsi sholat. Iya, semua orang sholat. Tapi apa masalahnya? Apa berarti masalahnya? Tidak, justru masalahnya makin banyak. Apa solusinya? Tauhid. Kalau mereka ngaji tauhid, insya Allah bubar itu prostitusi, Pak. Iya. Karena kajian tauhid itu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, innama a'idzukum an taqumu lillahi. Ada di sini. Ini saya lompat-lompat sebentar karena jemaah banyak ya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku akan ajarkan kepada kalian in taqumu lillah. Coba waktu guru saya ajarkan ini, kata dia, seandainya kalau kamu berdiri karena Allah, duduk karena Allah. Wah, dari situ sampai sekarang saya terpikir, Masya Allah, sampai berdiri dan duduk pun harus karena Allah. Ayatnya ada dalam Al-Quran. Apalagi membatalkan zina, jauh itu. Berdiri harus karena Allah. Apalagi maaf ya, selingkuh. Nggak bisa itu, hilang itu Pak. Kalau dia punya tauhid yang benar. Ya dia kalau dia mau halal ya ada caranya, ada syariat. Ya, kita berbicara dalam maksiat. Ya. Demikian pula di Gaza. Saya singgung kemarin di pengajian kampus Muhammadiyah.
Ada yang bertanya, kenapa tauhid terus yang kita bahas, kenapa tidak sholat? Sholat semua orang sudah tahu gerakannya, fikihnya. Dan sholat itu nafsi-nafsi. Tapi tauhid tidak. Rahmatan lil alamin. Contoh, saya ambil contoh di Gaza. Anda tahu apa masalah di Gaza? Masalah di Gaza itu karena Mesir dan Saudi Arabia itu pimpinannya itu rusak tauhidnya itu. Terlalu takut kepada Amerika, betul? Tuh. Coba kalau dia berani. Ya usah jauh-jauh lah presiden gitu. Ada paham tauhid dengan benar. Jangankan buat boikot. Ya, makan itu nggak boleh, dia menyandarkan rezeki kepada makhluk kan gitu. Ya, Indonesia mau diboikot terkenal, kita punya ubi, kita punya singkong. Siapa yang mau boikot singkong? Susah. Makanya masalahnya Gaza itu karena semua pemimpin Arab itu rata rusak tauhidnya. Saya bilang sama jamaah, orang sholat depan Ka'bah. Orang sholat depan Ka'bah. Tapi apa masalahnya itu selesai? Justru masalahnya di situ. Sholatnya saja diperbaiki, tauhidnya tidak. Seandainya mereka paham tauhid, tidak ada satupun orang Gaza yang bakal dibunuh. Nah itu pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab. Kan begitu. Itu pernah seorang muslimah di Palestina, ya, sudah ada di zaman Umar bin Khattab. Diganggu seorang Yahudi. Ini sudah sejarahnya berulang-ulang terus. Ditarik jilbabnya terbuka, dilaporkan pada khalifah. Dikirimlah surat. Kalau kamu tidak minta maaf dan kamu berjanji, saya akan kirim pasukan yang ujungnya di muka rumahmu, akhirnya di istana saya. Itu gemetar langsung. Tidak ada berani lagi. Itu cuma tarik jilbab, Pak, Bu. Tauhidnya begitu. Apalagi sampai dibunuh. Mana ada biarkan begitu. Coba kita logika sederhana aja. Saya sering bilang sama itu, udah usah pakai dalil. Logika sederhana. Kalau seandainya Umar masih hidup, dia akan biarkan Gaza dibunuh. Tidak ada itu fakta-fakta itu yang begitu. Semua karena takut semua itu. Betul tidak? Iya, karena sudah aman kan. Zonanya sudah nyaman. Ngapain lagi kita berjihad, berperang? Masalahnya kayak gini. Kalau masalahnya seperti itu, Al-Quran sendiri menyebutkan tentang keutamaan jihad fisabilillah. Bahkan Nabi mencontohkan jihad fisabilillah itu dengan pedang. Memang harus ada yang mati. Masa jihad tidak ada yang mati? Ya begitu syariatnya. Nah, jadi semua kerusakan jamaah awal pangkalnya itu ketauhidan. Sebabnya karena kurang memahami tauhid. Termasuk di Indonesia. Semua. Maka Allah sebutkan bagaimana kisah Nabi Yunus tadi. Belum lagi perintah dari Allah sudah berprasangka, aku ini kan Nabi. Tinggalkan saja. Apa lihat? Musibah. Sama dengan kita. Kalau banyak masalah jamaah, perbaharui ketauhidannya. Belajar lagi tauhid, ikhlaskan lagi semua yang kita pelajari dari ilmu tauhid. Ya mungkin ada yang masih kurang ikhlas ya kepada ibunya. Mungkin dia memberikan perhatian kepada ibunya, tapi mungkin masih kurang. Atau mungkin kepada saudaranya, atau mungkin kepada anak dan istrinya. Ya, mungkin masih kurang. Nah, wa'ada ma'amarallahu wa tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Nah, yang kita sebutkan tadi kata beliau di sini, itulah perkara yang paling agung sebenarnya. Dia sederhana tapi dia yang paling agung. Dia yang mengatur semua aktivitas manusia. Makanya diletakkan dalam rukun Islam yang pertama dan rukun iman yang pertama. Kan mentauhidkan Allah dulu rukun ini kan. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau sudah beres tauhid kita, insya Allah pekerjaan itu beres semua. Kita pergi kerja itu tidak berharap mendapat posisi dan lain sebagainya. Ibadah pada Allah. Dikasih jabatan ambil, tidak dikasih sudah. Yang penting kita khusyuk dalam ibadah. Kan begitu kehidupannya. Jangan sampai terfokus dengan jabatan, ya, sampai lupa ada kewajiban yang lebih wajib, yaitu menuntut ilmu agama dan lain sebagainya. Kemudian kata beliau, masih ada. Kemudian kata beliau, semua jenis ibadah itu, maknanya at-tadallul,
lillahi mahabbatan wa ta'ziman. Iya. Semua jenis ibadah itu jamaah itu kembali ke tiga ini. Pertama harus merendahkan diri. Itu yang jadi masalah kita. Karena kalau ibadah tuh lupa dia. Masukkan merendahkan diri. Kemudian mahabbatan, ada cinta dengan ibadah itu. Bukan karena sekedar menggugurkan kewajiban. Yang ketiga, ta'zimah, pengagungan. Dan masuk dalam hal pengagungan yang sering kita lalai. Kadang-kadang kita sholat hanya dengan pakaian apa adanya. Ya, ini bagi para tukang ya, terutama yang bangunan, di bengkel, kadang dia sholat dengan baju apa adanya. Itu masuk di dalamnya, itu dia tidak mentazimkan Allah, tidak mengagungkan Allah. Ya, sesuatu yang diagungkan oleh atau dalam hati kita, itu yang kita cintai. Begitu ya, sama dengan istri kita. Kenapa kita agungkan mereka? Karena kita cintai ya. Tak mungkin kita beli istri kita baju yang robek, ada yang 10, 3, 5 ribu atau yang 20 ribu, 3, pasti yang terbaik. Maka Allah lebih dari itu seharusnya. Jangan sampai sebaliknya. Jadi karena sudah azan, insyaallah nanti kita lanjut. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.